Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semua yang insyaallah dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan taslim senantiasa kita curahkan pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kondisi kita pada saat ini yang harus belajar secara online. Ini adalah merupakan satu bagian daripada Iqra, belajarlah. Artinya dengan kondisi yang terjadi hari ini, lagi banjir. Maka kita tidak boleh hanya sekadar mengatakan inilah kondisi yang terjadi, tetapi kita harus mencari win-win solution, solusi dari kondisi yang terjadi. Dengan demikian, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar secara online. Ini adalah bagian daripada Iqra, perintah Allah Iqra, untuk belajar menggunakan sistem yang ada. Besok-besok kalau kalian sudah kuliah, kalian sudah bekerja, maka ini menjadi pelajaran, bekal. Kada pura matokar biasa kasih masih sekolah online. Kita dapat mengambil hikmah dari itu semua. Anak-anakku sekalian semua, pada kesempatan ini, pertemuan pertama pada semester yang kedua tahun ajaran ini, kita memasuki bab keempat, yaitu peradilan Islam dan hikmahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam itu ada hukum. Istilahnya hukum, kita lahir dijemput oleh hukum, kita hidup diatur oleh hukum, dan kita mati diantar oleh hukum. Dan alam pakai poler ya sangi hukum, termasuk dalam peradilan Islam. Yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa berbicara masalah peradilan tidak akan lepas dari nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu karakteristik istimewa dalam hukum Islam. Yenaro kelebihan dari yasangi hukum Islam, kita mencari keadilan. Karena biasa terjadi di dalam masyarakat keadilan itu tidak ada. Yang kuasa, yang kuat akan menindas yang lemah. Yang kaya akan menindas yang miskin. Hukum bisa diperjualbelikan dengan uang. Itu biasa terjadi. Maka peradilan dalam Islam hadir sebagai karakteristik adalah untuk memberikan keadilan. Memberikan keadilan bagi orang-orang yang memiliki persoalan hukum. Itulah
tujuan istimewa daripada peradilan Islam. Selanjutnya, peradilan adalah salah satu lembaga yang diharapkan dan dapat memutuskan suatu perkara di dunia bagi mereka yang mencari keadilan. Jadi nareko angka atau berperkara tempat untuk mencari keadilan adalah di peradilan. Ya, kalau kantornya namanya adalah pengadilan. Kalau peradilan itu sendiri atau pengadilan itu sendiri di negara kita, negara Indonesia, terbagi dua ya. Ada yang disebut dengan pengadilan negeri. Yang kedua ada yang disebut dengan pengadilan agama. Pengadilan negeri di situ dibicarakan orang-orang yang melakukan tindak pidana. Ada orang yang mencuri ditangkap di situ. Ada orang yang melakukan pembunuhan dibahas di pengadilan negeri. Ada orang yang melanggar lalu lintas dibicarakan di pengadilan negeri. Yang kedua pengadilan agama. Yang dibicarakan di pengadilan agama diantaranya satu, perceraian. Ada orang yang ingin bercerai suami istri, atau ada orang yang ingin talak, dibicarakan di pengadilan agama. Yang kedua, warisan. Ada warisan yang tidak bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, diselesaikan di pengadilan agama. Yang ketiga, isbat nikah. Yang dimaksud dengan isbat nikah, angka taufu rariolo manikah, tetapi tidak tercatat di kantor KUA. Dena daftar di KUA kawin siri istilahnya. Dena daftar riro kasih riolo. Mungkin karena ada sesuatu dan lain hal. Dia daftar di KUA. Tahu-tahunya ada anaknya ingin mendapatkan akta kelahiran. De apa diterbit akta kelahirannya nareko de gaga buku nikana ambo si bawa indoe. Maka mendaftarlah untuk mendapatkan isbat nikah di pengadilan agama. Sidani ifaresani niga pakawin riolo. Apakah sah secara agama? Ada wali, ada saksi, ada calon mempelai waktu itu. Jika sempurna, maka disahkanlah pernikahannya. Itulah namanya isbat nikah. Tetapi jika pernikahannya waktu itu tidak sah, maka dilakukanlah pernikahan secara ulang yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu sehingga terjadi pernikahan yang sah. Kembali lagi anak-anakku sekalian semua, jadi di dalam peradilan itu adalah tempat untuk mencari keadilan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui apa pengertian peradilan.
Peradilan dalam bahasa fikih diistilahkan dengan qada. Istilah tersebut diambil dari kata qada yaqdi yang memiliki arti memutuskan. Jadi bahasa kita dalam bahasa orang tua kita dulu namanya adalah qadi. Ada qadi yang memutuskan satu persoalan. Tidak semua kampung itu bisa diberikan qadi. Belawa, alhamdulillah, sejarahnya dari dulu ada qadinya. Ada orang-orang yang memiliki qadi yang berhak untuk memutuskan satu perkara. Setelah selesai masa itu, maka lahirlah undang-undang peradilan dan dibentuklah kantornya. Maka qadi-qadi yang ada di kecamatan itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang sudah ada berkantor, sudah ada kantornya, sudah ada tempatnya. Itu tadi yang kita bicarakan bahwa peradilan sudah memiliki dua tempat, pengadilan sudah memiliki tempat, pengadilan agama dan pengadilan negeri. Secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi peradilan itu sudah memiliki lembaga, karena lembaga anak yang namanya pengadilan agama dan pengadilan negeri. Lembaga itu disebut adalah tempat untuk mengadili perkara, disebut dengan pengadilan. Jadi roner ya sini pengadilan. Orang yang bertugas untuk mengadili adalah disebut dengan qadi atau hakim. Nah, jadi bedakan ya, tempatnya disebut dengan pengadilan. Orang yang ditugaskan untuk memutuskan perkara disebut dengan qadi atau hakim. Nah, itu. Selanjutnya fungsi peradilan sebagai lembaga negara yang mendapatkan tugas untuk memutuskan setiap perkara yang ada dengan adil. Maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Nah, di antara fungsi terpenting peradilan adalah satu, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi harus dilakukan dengan tertib. Aku digaga pengadilan, tidak ada yang namanya peradilan dan tidak ada namanya pengadilan. Maka ketertiban di masyarakat itu tidak bisa terjadi. Coba bayangkan, kita memiliki ayam dicuri, video ya atau menawi manuta. Artinya kita memiliki bukti. Kan lo video ya menawi. Kemudian kita melaporlah ke pihak yang berwajib.
sudah ditangani, ternyata mau diputuskan, dimasukkan di peradilan, di di sidang, tetapi ternyata peradilan tidak ada, ternyata pengadilan tidak ada, maka tentu kita tidak bisa mendapatkan yang namanya ketertiban di dalam masyarakat karena tidak adanya peradilan. Coba kalau ada peradilan seperti saat ini, ada bukti, diproses, kemudian dihukum. Coba anak-anakku sekalian semua, ada yang berani tidak mencuri kemudian di video? Tidak ada kan? Karena adanya peradilan yang memiliki fungsi yang baik. Maka salah satu fungsi daripada peradilan itu adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang berada di lapisan terbawah, dengan adanya peradilan bisa mendapatkan keadilan. Biasa ada namanya kasta-kasta. Kasta orang kaya, orang sedang, orang umum, kasta terbawah. Yang di atas menganggap orang yang di bawah memiliki kasta yang paling rendah. Akhirnya keadaan menindis, keadaan dan lain sebagainya, banyaklah. Tetapi dengan adanya peradilan, golongan-golongan yang ada di bawah ini bisa mendapatkan yang namanya keadilan. Capak-capak kotilo menganika, kata orang-orang yang ada di bawah. Lau video mau bawang lapor ke pihak yang berwajib, selesai persoalan. Maka inilah namanya keadilan, karena adanya fungsi daripada peradilan itu. Yang ketiga, fungsi daripada peradilan adalah melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dengan adanya peradilan, maka itu berfungsi untuk melindungi jiwa, melindungi harta, dan kehormatan masyarakat. Seandainya tidak ada peradilan, mungkin harta kita akan diambil oleh orang lain. Seandainya tidak ada peradilan, mungkin barang-barang kita, mungkin binatang ternak kita diambil oleh orang lain. Seandainya tidak ada peradilan, mungkin kehormatan kita akan diinjak-injak oleh orang lain. Tetapi karena adanya peradilan, maka itu semuanya bisa dihindari. Siapa yang mau merusak kehormatan orang lain, hati-hati. Jika ada orang yang memukul seseorang, ada bukti, sudah divisum, hati-hati. Itu bisa menyewakan masuk dalam penjara. Maka keadilan, maka akan melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi kehormatan. Pencemaran nama baik saja yang sering ada di sosial media, hati-hati, bisa menyebabkan masuk di dalam ranah peradilan. Itulah anak-anakku ya, dalam bersosial media hati-hati. Hati-hati. Jangan menyinggung orang lain. Jangan mencemarkan nama baik orang lain. Karena ada namanya peradilan. Itulah tugas utama dari peradilan, fungsi. Yang keempat, fungsi dari peradilan adalah mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim
dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah yang namanya melaksanakan kemaksiatan. Maka dengan demikian fungsi daripada peradilan itu sangat mulia. Sangat mulia. Bagaimana amar ma'ruf nahi munkar bisa terlaksana dengan baik? Bagaimana bisa memberikan perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan kehormatan, yang mana memberikan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat, dan bagaimana menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Ada 4 dari fungsi peradilan itu. Yang ketiga, hikmah peradilan. Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana yang jelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu terwujudnya masyarakat yang aman ya, masyarakat ekong ke peradilan aman, tertib dan bersih. Yang masuk bersih di sini adalah bersih dari hal-hal yang misal kemaksiatan. Sebab kita tahu angka hukum kena kok. Apalagi saat sekarang ini sudah banyak CCTV. Sehebat-hebat siapa melakukan pencurian, dari nala CCTV. Tak habis ke penjara. Anak-anakku sekalian semua, kemudian hikmah peradilan yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena pelaksana tugas di peradilan itu juga ada pengawasnya. Maka mereka akan pun melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka melaksanakannya dengan bersih. Mereka melaksanakan tugasnya dengan berwibawa. Karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih dan tertib. Itulah hebatnya kayak peradilan. Kemudian yang ketiga, hikmah peradilan yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Semua rakyat memiliki keadilan. Apakah itu orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, semuanya merasa memiliki keadilan. Engkau maturoi, makanya ada keadilan. Kodega ke maturoi, masih terjadi yang namanya keadilan. Antara anak saja, angka anak-anak bersaudara, apa narik kodegaga ambok na indok na maturoi, maka sering terjadi ketidakadilan. Yang kakak menindas yang sang adik, ero kakai madari, na ceko-ceko ang andrina, mage na sabat dene ator ko ambok na meliwi jalan kote apa ibar saudara madari ero macoai nare malopoi na lengi bicu andrina. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur. Ada orang tua yang mengatur, ye komalai. Maka ada namanya keadilan. Seperti itulah hikmah keperadilan. Ada petugas yang mengatur, maka terjadi yang namanya keadilan oleh risinina masyarakat. Yang kelima, hikmah peradilan dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan adanya peradilan maka lahirlah sifat yang menimbulkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian semua, mohon maaf ya, kayak Andri mutalima nenak.
Itu di mana? Nah, mengganggu suara. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah menyimpulkan apa yang saya tadi sampaikan dari awal sampai akhir. Ini ditulis, kemudian dipoto, dikirim kepada saya. Waktunya sampai jam 8 malam untuk tugasnya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.